Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus menggenjot penataan kabel udara fiber optik dengan merelokasi jaringan kabel ke bawah tanah. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan menegaskan bahwa proses ini akan memberikan dampak besar terhadap kerapihan tata kota dan kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Demi memastikan penataan kabel udara bisa berjalan dengan lancar, Pilar secara langsung meninjau proses perapihan di Jalan Serua Raya, Jalan Merpati Raya, Jalan Menjangan Raya, dan Jalan WR Supratman. Pilar menegaskan bahwa kabel udara yang masih dipasang secara ilegal atau tidak sesuai aturan akan ditindak tegas. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Bina Konstruksi atau DSDA BMBK untuk menyurati provider yang belum mengikuti aturan serta melakukan pemutusan jika tetap membandel. Dalam 2 tahun terakhir, Pemkot Tangsel telah berhasil merelokasi kabel udara di 7 ruas jalan utama. Di antaranya yaitu Jalan Ciater Raya, Parakan, Jalan Bendaraya, Serua, Jalan Menjangan, Jalan Merpati, Cendrawasih, dan Jalan Bayangkara. Pak, untuk pengusaha yang masih membandel, Pak? Ya, tadi saya minta Kadis Bina Marga untuk mensurati, tapi kita juga pemutusan sepihak ya, karena mereka kan sudah memahami bahwa ini harusnya di bawah tanah, tidak boleh lagi di udara. Jadi kalau misalnya masih bandel, pasti pasang tiang ilegal atau kabelnya, saya minta kelurahan untuk melakukan pemotongan. Kalau ini karena tidak menggunakan ducting dari Pemkot Tangsel, kita tidak mengeluarkan APBD. Tapi ini kan merelokasi sebenarnya yang sudah ada. Ini yang paling penting adalah relokasi dulu. Pak, di Tangsel sendiri itu sudah berapa persen sih Pak yang sudah dilakukan penataan kabel? Baru mulai, ini kan baru 2 tahun ya. Ya berharap setiap tahun bertambah terus jumlahnya gitu kan. Ini aja udah ada lebih dari 7 ruas jalan utama. Memang tantangannya itu. Kalau kabelnya ada sih pengennya secepat mungkin ya. Tapi kan kalau kita putus, Pemkot pihak putus, nanti warga mati internetnya siapa yang mau tanggung jawab, gitu kan? Ya, sementara pihak provider kadang begitu masang tanpa izin ke Pemkot, malam-malam pasang gitu kan, tanpa minta koordinasi. Ini bagusnya di bawah atau di atas, nah, mereka pasang kayak gitu. Pas diputus, yang warga yang komplain. Tahun ini ditargetkan ada tambahan minimal 5 hingga 12 ruas jalan lagi yang akan dirapikan. Namun, proses pemindahan kabel udara ke dalam tanah dilakukan secara bertahap. Teman-teman, nah ini salah satu contoh pemasangannya. Kalau misalkan badan jalannya terlalu sempit seperti ini, tidak ada tanah lagi, itu di bawah unit, di bawah saluran air, pemasangan si PVC-nya. Nanti si PVC itu isinya kabel-kabel yang seperti ini, kabel-kabel udaranya, optiknya masukin semuanya ke dalam situ. Nah nanti yang kabel-kabel ini setelah PVC-nya terpasang semua, baru dimasukin direlokasi ke bawah. Prosesnya seperti itu, nanti ini jadi rapi, tiang-tiangnya kita cabut. Pemasangan kabel bawah tanah dilakukan menyesuaikan kondisi topografi jalan yang ada. Sebagian kabel akan dipindahkan bersebelahan dengan saluran drainase sehingga tidak diperlukan pengeboran tambahan. Sebanyak 18 operator jaringan telekomunikasi telah berpartisipasi dalam program pemindahan kabel ke bawah tanah. Pemkot Tangsel bakal mengenakan retribusi kepada provider yang memasang kabel fiber optik itu. Penarikan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang retribusi daerah. Pilar juga mengakui bahwa salah satu tantangan dalam penataan kabel adalah minimnya koordinasi dari penyedia layanan. Beberapa provider memasang kabel udara tanpa izin dari Pemkot, sehingga ketika dilakukan pemutusan, warga yang justru mengeluhkan gangguan internet. Nah ini kan waktu kemarin kita udah melakukan pencabutan banyak, termasuk beberapa tiang. Tinggal ada beberapa siasat tiang ini, ya itu ada provider yang nakal, masang lagi kabel. Ya saya minta Pak Kadis copot aja tiangnya, lalu sekalian sama putusin kabel-kabelnya supaya nggak ada yang masang-masang lagi. Jadi saya minta untuk teman-teman provider tolong perhatikan, jangan melakukan tindakan-tindakan yang ilegal, yang tidak sesuai dengan aturan. Kita sudah lakukan relokasi, tapi dipasang lagi di atas, akhirnya nanti numpuk lagi. Nah ini tolong masyarakat kita awasi bersama-sama supaya ruas-ruas jalan yang sudah dirapikan ini kita jaga bersama-sama, termasuk masyarakat sekitar. Dengan terus bertambahnya ruas jalan yang tertata, Pilar berharap Tangsel semakin nyaman dan estetik.
Selain menciptakan kota yang lebih modern, langkah ini juga mendukung pengembangan infrastruktur digital yang lebih aman dan tertata di masa depan.